Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67 dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hamba-Nya. Ayatnya ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-Nya, mengingatkan manusia, mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan, segala kekerajaan. Manusia boleh saja memiliki kerajaan, bahkan menjadi raja. Tapi ingat, semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan manusia ada batasnya, ada waktunya, ada masanya, tidak terus menerus. Kekuasaan Allah tanpa batas. Bahkan kekuasaan Allah sampai ke negeri akhirat. Karena Allah pemilik langit dan bumi, Allah pemilik dunia dan akhirat. Dan ini merupakan peringatan bagi kita semua. Apapun kekuasaan yang kita miliki, sesungguhnya ada batasnya, ada waktunya. Oleh karena itu perhatikan pada ayat yang kedua. Apa kata Allah pada ayat yang kedua? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu akan mati. Memang saat ini kita hidup, tapi hidup manusia ada batasnya. Rasulullah SAW, manusia yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, imamul muttaqin, sayyidil mursalin, meninggal pada usia 63 tahun. Menurut para ahli sejarah, ahli tarikh, Rasulullah SAW meninggal 63 tahun. Itu Rasulullah SAW, Nabi. Kuburannya saat ini bisa kita lihat kalau kita ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada makam beliau, kuburan Rasulullah SAW. Yang mana ketika kita berziarah ke makam Rasulullah SAW, kita sampaikan salam dan salawat untuk beliau.
Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sambil menetes air mata kita. Di belakang kuburan Rasulullah SAW ada kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di belakangnya lagi ada kuburan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ketika kita ziarah dan ketika kita mengucapkan salam, kita berpikir bahwa kita pun juga akan mati. Sehebat apapun kita akan mati. Setinggi apapun kedudukan kita akan mati. Seluas apapun kekuasaan kita akan mati. Maka Allah ingatkan, karena kita semua akan mati, ketika hidup beramalah dengan amal yang terbaik. Jadi kita hidup ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang memiliki amal terbaik, amal unggulan yang bisa dibanggakan nanti di akhirat, bahkan di alam kubur pun akan memberikan manfaat. Sekiranya ini dipahami oleh kaum muslimin, oleh seluruh umat manusia, dia akan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Setiap waktunya akan diisi dengan kebaikan, dengan amal soleh, amal yang diinginkan oleh Allah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal kejahatan, bukan amal keburukan, bukan amal dosa dan kemungkaran. Kenapa dalam kehidupan ini ada orang melakukan dosa, melakukan kemungkaran, melakukan kezaliman, melakukan penganiayaan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak beriman dengan hari akhir dengan sepenuh hati. Dan mereka tidak mempersiapkan bekal akan mati. Pada setiap hari ada orang mati. Ada yang kena COVID, ada sakit jantung, ada yang tabrakan, ada ini itu segala macamnya. Kita dengar di berita. Tapi tidak kita ambil sebagai ibrah dan pelajaran. Jangankan mengambil untuk sebagai ibrah pelajaran, mengucapkan kalimat istirja saja enggak. Apa kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita mendengar ada seorang muslim, siapapun dia, dimanapun dia tinggal, kalimat yang pertama harus kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena kita milik Allah, maka ketika kita akan bertemu dengan Allah, apa yang kita bawa? Oh, saya membawa iman, betul. Tapi selain iman, apa yang kita bawa? Bukankah kita hidup di dunia? Apa kita hidup di dunia hanya tidur-tiduran, santai-santai? Tidak. Kita di dunia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Tugas kita utama di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan. Dia profesinya sebagai petani, dia profesinya sebagai nelayan, dia profesinya sebagai pedagang, dia profesinya sebagai karyawan, dia profesinya sebagai buruh. Tidak ada masalah, no problem. Jadikan profesi itu bagian dari ibadah. Bagaimana ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama catatannya adalah lakukan ibadah itu dengan jujur, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia dagang yang jujur dengan ikhlas. Kalau dia karyawan, dia pegawai, maka kerjakanlah pekerjaan tersebut dengan jujur dan ikhlas. Karena syarat ibadah diterima oleh Allah yang pertama ikhlas. Lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW? Kalau dia bekerja, dia berusaha, dia beraktivitas, lakukan itu dengan jujur, dengan baik. Jangan ada unsur kecurangan di dalamnya, jangan ada unsur kezaliman di dalamnya. Makanya orang yang berdagang curang, enggak jujur, Allah ancam dengan firman-Nya, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Tapi kalau dia berdagang dengan jujur, dia akan bersama Rasulullah SAW dalam surga. Coba kita perhatikan, memiliki kedudukan yang mulia. Oleh karena itu, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan itu sebagai sarana ibadah.
Sehingga kita akan mendulang kebaikan demi kebaikan. Bukankah sudah banyak contoh? Di antaranya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, di antaranya yang pernah disampaikan oleh lisan Rasulullah SAW, bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia seorang raja, dia seorang pemimpin. Tapi dengan kerajaannya, dengan kepemimpinannya, orang mendapatkan keadilan, orang mendapatkan kemakmuran, orang mendapatkan kesejahteraan. Jangankan manusia, semut saja mendapatkan keadilan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga demikian, dia seorang raja, dia seorang yang adil. Bagaimana ketika suami istri berperkara, siapa yang punya anak yang sebenarnya? Dengan keadilannya dia tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah itu adalah keadilan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW seorang nabi, seorang rasul, memberikan contoh keteladanan yang baik dalam segala sisi. Mau jadi pedagang yang baik, contoh Rasulullah SAW. Mau menjadi tokoh masyarakat yang baik, contoh Rasulullah SAW. Mau menjadi pemimpin yang baik, contoh Rasulullah SAW. Menjadi kepala keluarga yang baik, contoh Rasulullah SAW. Bahkan ingin menjadi panglima yang baik, contoh Rasulullah SAW. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Saya yakin kita semua beramal melakukan kebaikan, tapi yang Allah inginkan siapa yang terbaik amalnya. Sebab amal yang terbaik ini akan memberikan manfaat ketika di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Pernahkah jamaah mendengar ada 3 orang yang masuk ke dalam gua? Terkurung dia di dalam gua, nggak ada AC-nya, gelap gulita, listrik nggak ada. Tidurnya berlantaskan tanah. Dengan apa dia bisa keluar dari dalam gua yang gelap gulita itu? Dengan amalan unggulan. Apa amalan unggulan di antaranya yang dia lakukan? Dari 3 orang ini, ada yang berbakti kepada orang tuanya. Dia prioritaskan orang tuanya. Ada makanan, ada minuman, diprioritaskan orang tuanya. Sehingga orang tuanya ridho. Orang tuanya sayang. Dan itulah amalan unggulan. Kemudian ada juga orang kaya, dia punya uang. Dia hartawan. Ada seorang yang ingin minjam uang kepadanya. Oke, nanti malam tidur sama saya. Maka datanglah perempuan tersebut masuk ke dalam rumah, bahkan masuk ke dalam kamar. Bahkan sudah di atas tempat tidur akan berlangsung perzinahan. Apa kata wanita itu? Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung sang pria tadi tidak jadi melakukan perzinahan, dan uang yang sudah dipinjamkan silahkan kamu ambil. Dia mundur ke belakang, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya adalah menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Yang ketiga, dia punya pengembala. Pas hari tertentu gembala itu pulang. Uangnya tidak diambil, gajinya tidak diambil. Karena dia buru-buru pulang. Maka oleh tuannya uang tersebut dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan ternak yang banyak. Datang orang itu pada waktunya. Pak, saya ingin minta gaji saya. Kata tuannya, kata bosnya, itu ambil ternak yang ada kamu lihat. Kata orang itu, gaji saya tidak sebanyak itu, Pak. Gaji kamu sudah dikembangkan. Dan ini keuntungannya, kamu ambil semuanya. Kata orang tersebut di dalam gua, ya Allah, jika ini merupakan amalan unggulan yang kau terima, bukakanlah pintu gua tersebut, ya Allah. Dengan izin Allah, pintu gua terbuka, sehingga 3 orang ini dapat keluar dari kegelapan, dari kelamnya yang namanya gua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi saat ini di tengah pandemi di mana-mana banyak yang terkena sakit, bahkan ada yang meninggal dunia, maka perbanyaklah amalan unggulan di antara kita. Amalan yang diridhoi oleh Allah dan amalan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان كل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما لا يكشف غيرك. اللهم ملك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين علينا خصوصا. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم وأنزل عليهم ولك الذي لا يرد عن الظالمين. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
washkuruhu ala ni'amihi yarzidkum wa la zikrullahi akbar.